Kita akan belajar dari Raja Salomo. Kita tahu di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11-14 ketika Tuhan mendatangi Salomo dan bahkan berkata, "Apa yang engkau minta?" Kalau saja hari ini Tuhan mendatangi kita dan bertanya, "Apa yang engkau minta?" Pasti banyak dari orang-orang ingin bagaimana caranya saya bebas dari hutang-hutang misalnya. Oh, bagaimana caranya supaya saya jadi orang sukses, orang berhasil. Kita sering menganggap Tuhan itu seperti jin dalam lampu Aladin yang bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Tuhan aja tidak datang kepada kita dengan bertanya seperti Tuhan menyatakan diri di hadapan Salomo, "Apa yang hendak engkau minta?" Sekarang mungkin tidak banyak orang yang akan mengalami perkara seperti Salomo. Karena Tuhan tahu, pasti setiap kita hanya meminta perkara-perkara jasmani. Tetapi kalau kita melihat Salomo, dia tidak meminta kekayaan, walaupun dia anak raja. Dia tidak meminta kerajaannya bertambah besar. Dia tidak meminta dia berhasil. Tapi dia meminta, "Berikan padaku hikmat untuk menimbang perkara." Sebab sebagai raja dia harus memimpin bangsa rakyatnya dalam jumlah yang besar. Dia ingin menjadi seorang yang bijaksana sehingga memutuskan perkara dengan benar dan adil. Sesuatu yang mungkin tidak kita pikirkan. Jika saja Tuhan berdiri di hadapan kita sekarang, lalu bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Pasti kita tidak akan berpikir seperti Salomo. Saya bisa pastikan itu. Kita tidak meminta hikmat, kita tidak meminta bijaksana, tetapi lebih memilih kekayaan. Tetapi Salomo mengerti, ketika kita memiliki hikmat Tuhan, itu berarti kita memiliki segalanya. Dengan hikmat yang diberikan Tuhan, maka Salomo mengetahui cara mengelola sumber daya yang ada di kerajaannya. Dia bisa memaksimalkan potensi dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan waktu Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan berkata, "Karena kamu meminta hikmat dan kebijaksanaan, aku memberikannya. Bahkan kerajaanmu akan bertambah kaya." Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada kerajaan Salomo. Dan Tuhan berkata, "Tidak ada raja yang kaya seperti engkau. Sebelum engkau tidak ada dan setelah engkau juga tidak ada." Jadi waktu dia minta hikmat, Tuhan berikan segala yang tidak dia minta. Karena itu kita belajar dari Salomo. Dia membangun relasi dengan Tuhan dan menciptakan sistem yang bukan hanya memberkati dirinya dan lingkungan yang ada di istana, tetapi dia berpikir bagaimana dia bisa jadi berkat juga bagi rakyat dan kerajaan yang dipimpinnya. Itu karena dia punya hikmat. Karena itu kalau sekarang Tuhan berdiri di hadapanmu dan berkata, "Apa yang kau inginkan?" Mari kita minta hikmat Tuhan. Sebab Salomo juga mencatat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan memimpin kita. Memimpin di jalan-jalan kita. Supaya kita semakin membangun relasi dengan Tuhan. Kita memaksimalkan potensi yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan kita bertanggung jawab bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang telah memberikannya kepada kita.